Tidak semua kepala negara kita didatangin, gitu nggak semuanya. Paling tidak yang saya tahu sudah tiga itu yang dari masa saya ada ya. Jadi Pak Karno itu saya belum ada. Dari mulai BK, HB9 sama Pak Harto. Justru malah Presiden Soeharto. Kalau yang ke bawah ini nggak ada sama sekali yang didatangin yang saya tahu gitu. Karena ada banyak hal yang sangat berbeda dari pola yang dilakukan oleh mereka ya. Maka di zaman Pak Harto dulu, ya terserah masyarakat akan menganggap Pak Harto itu salah atau benar, tapi dia adalah orang yang sangat dijaga. Bukti paling nyata itu dulu pada saat beliau masih berkuasa, Pak Harto masih berkuasa itu, kalau kita datang lewat Jalan Cendana, jam berapapun, terus kita di dalam mobil bisik-bisik aja sesuatu hal yang menyindir keluarga tersebut, nanti di ujung jalan pasti ditangkap. Bukan karena mikrofonnya di Cendana sangat peka, tapi ada sesuatu yang kita nggak tahu. Dan pasukan yang nangkep itu dari mana nggak ketahuan. Makanya waktu dicari apakah ada ruang bawah tanah di sana, nggak ada kan. Terus kadang-kadang malam hari kalau kita datang lewat Jalan Teguh Umar, tiba-tiba ada panser jaga di sana. Begitu kita putar balik, pansernya nggak ada. Itu sering. Itu menunjukkan bahwa sangat-sangat ada dalam penjagaan, dan apapun yang terjadi itu memang yang dijaga Soeharto. Beberapa hal yang kemudian sebenarnya bukan dilakukan oleh Pak Harto tapi dilakukan oleh mereka, itu juga terpaksa Pak Harto harus ngeklaim dilakukan oleh beliau, bahwa tapi sebenarnya mereka melakukan itu untuk keselamatannya Pak Harto. Dan itu problemnya adalah ketika dari Soekarno ke Soeharto itu kan tidak diberikan penjelasan secara detail oleh BK bagaimana mengendalikan mereka yang di kalangan bergodonya itu sayangnya Pak Harto kurang diberi pemahaman masalah di situ, sehingga hanya bisa melihat, bisa bicara tapi tidak bisa mengendalikan mereka gitu, masalahnya itu. Jadi tidak semua kepala negara, karena di sini ada menyangkut masalah sesuatu yang diturunkan. Jadi dari BK ke Soeharto kan memang dari BK diperintahkan langsung oleh BK untuk jaga Soeharto, dan waktu itu karena di sini sebenarnya ada sesuatu hal yang kalau saya buka nanti bisa jadi rame, tapi cukup diketahui saja bahwa di sini ada sesuatu hal yang kayak BK itu di granat di Cikini aja nggak mati, ditodong pistol terus kemudian takut, masih bukan begitu. Dia tuh orang yang di perang Surabaya aja beliau berani berdiri di atas mobil sehingga kalau ditembak dari manapun aja pasti bisa kan, tapi kan kenyataannya beliau nggak apa-apa. Masa ditodong pistol takut Pak? Enggak. Ada yang error, tapi saya tidak bisa menceritakan di sini. Nanti jadi polemik yang tidak produktif. Tidak semua dijaga, emang iya, tidak semua. Termasuk yang sekarang ini enggak. Ya masalahnya kan kalau penasehat spiritualnya itu tidak ada, kan ini masalahnya bukan spiritual. Ya sekarang untuk ngecek bahwa dia benar-benar ngerti spiritual apa tidak itu paling gampang satu Pak, baca prasasti bisa enggak, kalau enggak ya berarti dia enggak. Karena kalau spiritual itu berarti bisa komunikasi dengan yang masa lalu. Jadi kalau yang masa lalu itu tidak perlu harus seorang raja loh, rakyat pun pasti baca tulis itu pasti bisa Pak, dan itu tidak akan pernah dijawab nanti dulu atau belum waktunya, itu nggak akan. Jadi kalau pernyataan itu tidak pernah ditunjukkan, jadi misalkan dia ngomong bahwa dia seorang ahli spiritual tapi nggak bisa baca huruf Pallawa, ya berarti dia bukan ahli spiritual. Menurut saya begitu sih, karena walaupun saya bukan ahli spiritual tapi paling tidak ada beberapa yang bisa baca lah Pak. Tidak 72 inskripsi zaman udah saya bikin gitu, paling tidak. Tapi ya saya bukan ahli spiritual. Yang perlu diperhatikan ini adalah pinggir pantai selatan. Tapi lihat matahari di ujung sana itu apakah menyentuh cakrawala? Kan enggak kan, hilang di sana, ada lapisan di ujung sana yang menunjukkan berarti di sana itu ada entah pulau, entah bangunan, entah apa, yang jelas matahari tidak bisa menembus daerah itu gitu. Ya matahari sampai ke batas cakrawala kalau tenggelam. Itu kan menunjukkan bahwa di sana ada sesuatu. Cuman sesuatu itu tidak bisa dilacak menggunakan teknologi kekinian, karena teknologi kekiniannya itu mungkin perbandingannya antara, ya kalau kekinian termodernnya saat ini mungkin kayak anak kelas 2 SD, sementara mereka kayak S2 gitu, jadi perbandingannya sangat jauh.
biasanya untuk di nenek moyang kita itu yang punya Aji Jolo Sengoro kan biasanya salah satu jarik yang selalu dipakai adalah yang kotak-kotak seperti itu. Tapi kalau sekarang nggak punya Jolo Sengoro pun pakai kotak-kotak. Nenek moyang kita yang di Jawa loh ya, saya tidak ngomong yang di luar Jawa. Untuk jalan di atas air, jadi ada jaring yang nggak kelihatan sama orang normal, sehingga kalau ada orang yang berjalan asal tepat tapak yang warna putihnya itu, maka dia tidak akan tenggelam. Tapi kalau napaknya di daerah yang warna hitamnya itu, dia akan tenggelam. Itu yang digunakan oleh beberapa orang kita untuk jalan ke sana. Ya beberapa orang itu tidak bisa sebut berkali-kali ya, karena namanya sudah terlalu sering. Tapi masalahnya kan kotak-kotak itu tidak gampang dilihat, cuma hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat. Jadi kalau itu kelihatan ya dia jalannya di situ, maka kesannya ya itu ngambang di atas gitu loh. Problemnya adalah karena ajaran kita dibelokkan terlalu jauh. Jadi ajaran kita salah satu beberapa ajaran yang dikatakan paling hebat sekalipun saat ini hanya akan mengajarkan orang itu jadi baik tapi nggak jadi sakti. Yang masalah utama, yang pertama itu. Terus yang kedua, dasar utamanya itu juga yang paling dihilangkan. Jadi kalau misalkan sekarang ini semuanya diarahkannya ke kreatin, tirakat, dan yang nggak nyambung. Ini sesuatu hal yang tidak nyambung sama sekali. Apalagi ke hal-hal yang sifatnya sifat moral gitu. Jadi seperti kasusnya gini, ketika matematika tidak diajarkan, yang diajarkan adalah pelajaran PMP atau sekarang apa ya, PKN ya. Terus kemudian siapa orang yang bisa matematika gitu, nggak nyambung soalnya. Atau kalau kita belajarnya biologi terus ulangan fisika atau ulangan matematika, kan nggak nyambung sama sekali. Kecuali kalau misalkan kita belajarnya matematika terus ulangannya fisika gitu masih agak nyambung. Tapi kalau belajarnya masalah moral itu baik, dipelajari benar. Tapi masalahnya di sini bukan masalah, ini bukan moral. Bagian paling mendasar dari negara kita adalah penghilangan kebudayaan. Coba perhatiin di struktur kependidikan kita, di struktur sekolah-sekolah dari mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi, itu dihilangkan. Pemerintah kayaknya justru pengen menghilangkan ini gitu loh, masalahnya itu kan. Yang salah bukan ininya, tapi yang jadi problem adalah kenapa ini mau dihilangkan gitu. Sekarang kita melihat bahwa seberapa hebatnya teman-teman kita yang di Dayak itu yang segitu hebatnya, apa ada ya kemudian mereka dijadikan satu komando pasukan khusus gitu. Harusnya mereka dijadikan pasukan khusus, jelas itu. Dalam hal ini memang sistem yang ada di kita itu pengennya ke barat-baratan. Bahkan gini, pemerintah nggak mau bikin sayembara untuk bagaimana supaya vaksin ini cepat ketemu gitu. Maunya dimonopoli oleh ya kalangan akademisi atau yang berhubungan dengan kedokteran dan kesehatan. Seharusnya kan ini dibebaskan. Jadi kalau ada suatu pandemi, kalau zaman dulu itu pasti diadakan sayembara. Kenapa? Karena kalau misalkan ada suatu pandemi itu ketika yang maha kuasa ini menaruh obat di tempat tersembunyi, misalnya di koordinat XYZ yang kita nggak tahu. Kalau ini hanya dimonopoli oleh pakar, maka bisa menemukan sampai ke titik koordinat ini, maka mungkin butuh waktu tahun kali. Tapi kalau misalkan masyarakat keseluruhannya dilibatkan, bisa aja nanti orang di tengah hutan Kalimantan atau di tengah hutan Irian Jaya akan bisa menemukan dengan cepat karena seluruh masyarakat dilibatkan. Kayaknya kan enggak. Bahkan ketika ada orang ngeklaim bahwa dia menemukan obat, yang pertama dilakukan pemerintah adalah menolak dulu tanpa dilakukan pengujian dulu. Harusnya kan diuji dulu, baru dinyatakan bahwa dia itu benar apa tidak. Itu jangan ditolak dulu. Nggak akan mau, karena nanti begitu sudah ketemu pasti akan diklaim oleh pakar yang dari ahli biokimia entah apa gitu. Nggak akan, kecuali kalau memang disayembarakan secara terbuka. Dan pemerintah harus mengakui kalau ditemunya pakai menyan ya pakai menyan gitu. Jangan kemudian diarifkan ke yang lain seolah-olah jangan diganti kearifan lokal gitu loh. Kemenyanan lokal nggak apa-apa, tapi kearifan lokal itu jangan. Tapi yang jelas seharusnya namanya pandemi ini kalau kita ngerti leluhur itu harusnya nggak sulit gitu. Cuman problemnya kan ketika harus menggunakan cara barat. Kalau nanti bicara kan problemnya adalah ketika harus menyerahkan ke pemerintah dan kemudian
oleh pemerintah nanti diadakan penelitian dan kita tidak punya akses ke pasien, sehingga nanti mereka akan ngomong enggak terus tiba-tiba jadi iya gitu, nggak mau dah. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.